Ada fenomena lagi Ustaz, ini belakangan kita dibikin kaget dan geger. Karena ada satu grup di sosial media namanya itu Fantasi Sedarah Ustaz. Followersnya nggak main-main juga Ustaz, sampai puluhan ribu. Jadi grup ini orang yang menyukai hubungan sedarah dan saling membagikan kisah mereka di sana, bahkan sambil membagikan informasi-informasi, foto-foto yang tidak senonoh tentang perilaku menyimpang mereka. Pertanyaannya sebenarnya berzina dengan sedarah ini tingkat dosanya bagaimana Ustaz? Dan apakah ada ancaman khusus dan mungkin boleh dibantu kasih nasihat juga Ustaz, supaya anak-anak kita ataupun keluarga kita terhindar dari hal menyimpang seperti ini. Ya Allah al-musta'an. Allah tempat kita minta pertolongan teman-teman sekalian. Syaitan tidak pernah berhenti menjerat kita sebagai anak Adam sebagaimana janji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia gagal menggoda kita di satu pelanggaran, dia akan pindah ke pelanggaran yang lain sampai ada yang nyantol gitu ya. Dan kalau kita sudah kena jaring dia di satu dosa, dia tidak akan tinggal diam di situ. Contoh misalnya mencuri. Di saat setan memulai dulu karena antum belum pernah mencuri, dengan hal yang kecil, mengambil air yang bukan punya antum, makanan, pulpen di kantor, misal sembunyikan punya teman, misalnya gitu ya. Atau memakan punya adik atau saudara, sebenarnya bukan punya kita. Kalau sudah terbuka, maka terbuka lagi godaan yang lebih besar. Sampai nanti kita melakukan perbuatan di satu dosa itu terlalu banyak berentet kemana-mana. Ada orang yang akhirnya kena terus diikutin hawa nafsu yang setan bisikkan. Dari mencuri kecil ke mencuri yang sedang, mencuri yang besar. Akhirnya tidak sampai situ. Setan mulai bisikin karena sudah sampai curian besar, sudah merampok. Ya, akhirnya diikuti dengan pemerkosaan, diikuti dengan membunuh. Diikuti dengan mencaci maki. Jadi numpuk satu dosa dalam satu perbuatan. Dan pada saat orang ini sudah terjerat dalam dosa tersebut. Ya maka setan akan berlepas tangan setelah itu. Nah begitu juga dengan masalah perzinahan. Teman-teman sekalian. Kontrol diri kita. Dimulai dari tontonan. Tontonan itu berbahaya sekali. Tontonan. Kalau sudah terbuka pintu tontonan yang haram ini. Film-film porno mulai dinonton. Rusak fitrah biologis kita. Akhirnya suami istri pun kalau melakukan hubungan biologis yang halal, mereka akan membayangkan yang ada di film itu. Rusak fitrahnya. Bukan lagi istrinya yang dinikmati, bukan lagi suaminya, tapi yang ada di gambar ya, yang dia lihat. Dan setan tidak akan tinggal diam di situ. Saya sudah bilang tadi contoh mencuri, nanti akan pindah kepada hal yang lebih besar. Sekali kita buka pintu itu, lama-lama setan akan buat muncul kejenuhan. Karena sudah biasa lihat film porno zina, na'udzubillah, antara laki-laki sama perempuan, maka pindahlah kepada laki-laki sama laki-laki. Muncul homo, perempuan sama perempuan, lesbian. Lebih jauh daripada itu karena sudah rusak sekali dia. Sampai biologis sama hewan misalnya. Itu terjadi, dirusak terus sama setan. Dia tidak akan tinggal diam. Supaya nanti orang ini kalau mau tobat, dia dihantui dengan perasaan terlalu banyak kesalahannya. Dan dia rasa tidak mungkin dia tobat. Itu yang terjadi. Jadi jangan buka pintu itu. Makanya Allah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina itu. Dekatin saja jangan, karena sekali terjerumus itu akan susah untuk melepaskan diri. Ada saja langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita. Nah di antaranya adalah orang seperti ini. Ya, mereka karena tidak faham agama Islam, kalau haram ada namanya mahram. Mahram berarti haram untuk menikah dengan mereka. Ini orang yang menikah saja biologis halal tidak boleh, apalagi berzina. Apalagi berzina, itu tidak dibolehkan. Dan Nabi SAW pernah menyuruh mengutus satu orang untuk menghukum seseorang yang menikahi mantan istri ayahnya. Itu mahramnya. Ya. Agar dihukum. Karena memang dia melakukan pelanggaran. Jadi ini tidak boleh teman-teman. Hukumnya haram. Di bab zina, yang paling berat adalah zina dengan mahram. Orang tua sama anaknya, ibu sama ayah sama anaknya, saudara sama saudaranya. Dan ini saya sangat yakin bermula dari tontonan-tontonannya. Karena mereka sering tonton, syaitan perlihatkan itu. Orang-orang yang membuat film-film ini tidak akan puas. Dia pun akan selalu buat inovasi. Kalau dalam biologis apa? Ya satu saja sama sebenarnya. Hubungan biologis itu satu, tapi dibuatlah varian-varian sama mereka supaya orang tidak jenuh. Di antaranya antara adik sama kakak, di antaranya sama hewan tadi, di antaranya sama jenis, dan seterusnya. Makanya Allah al-Musta'an. Seperti ini teman-teman sekalian, harus dilaporkan akunnya. Ya, dilaporkan akunnya, jangan tinggal diam, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dilaporkan ke pihak pemerintah, karena ini sudah meresahkan masyarakat dan bisa menyebarkan kerusakan. Dan juga kita laporkan ke provider daripada media tersebut ya.
Apalagi kalau saya tidak tahu nih kalau sampai separah itu. Mereka saling berbagi cerita di situ, mereka berbagi cuplikan dan ini berbahaya sekali. Ya, ini naudzubillah dosa besar yang luar biasa. Secara hukum fikih, sebatas ilmu kami, kalau orang berzina dengan selain mahramnya, dibagi dua hukumnya. Kalau belum menikah, dicambuk 100 derah, diasingkan setahun. Bujang sama gadis zina, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah, janda, duda, atau masih status punya pasangan hidup, maka kalau kepergok hukumnya dirajam, hukuman mati. Tapi kalau zina sama mahram ini hukuman mati langsung. Nggak pakai dicambuk lagi. Karena beratnya hukuman itu. Ini total zina terbesar. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang dosa riba yang pernah kita sampaikan. Riba 73 tingkatan yang paling rendah seperti orang berzina dengan ibunya. Kenapa disebutkan ini? Karena ini di bab zina dosa yang paling besar. Ya. Oke, selanjutnya ada beberapa film juga yang viral dari negara tetangga kita tentang kisah perbuatan menyimpang dari pimpinan pondok pesantren yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Dan dampak dari film ini salah satunya adalah semakin banyak masyarakat yang terbuka matanya dan banyaknya kasus pondok pesantren yang serupa dengan di film tersebut mulai terlihat oleh para oknum-oknum dan akhirnya ditangkap, Ustaz. Dan sebenarnya pertanyaannya di sini adalah walaupun hal seperti ini sangat menyimpang, nyatanya masih saja ada yang percaya dan termakan dengan bualan orang perilaku menyimpang tersebut, Ustaz, dari pemimpin pondok pesantren yang semacam itu. Dan pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana membentengi anak kita dari perilaku orang seperti ini, Ustaz. Karena belajar ilmu itu dari majelis ilmu, bukan film. Jangan belajar ilmu dari film. Di situ pura-pura jadi suami, pura-pura jadi ayah, pura-pura jadi istri, pura-pura jadi ini dan itu. Sudah nggak bisa dijadikan contoh gitu kan. Bukan tempat kita belajar. Film bukan tempat belajar. Hari ini si aktor itu menjadi orang baik, besok jadi penjahat. Film ini jadi orang baik, sana film jadi orang buruk. Itu bukan jadi tolok ukur. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, saya tidak tahu film apapun yang mau dimaksudkan dalam pertanyaan ini. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kalau betul dia menggambarkan tentang satu penyimpangan di pesantren dan ternyata itu betul ingin menggambarkan tentang penyimpangan-penyimpangannya, semoga saja itu adalah hal yang positif ya, karena memang membuka kesalahan-kesalahan yang ada yang mungkin selama ini tertutup misal. Tetapi ini tidak disarankan oleh para ulama tentang masalah buat film untuk menyinggung orang atau segala macam, karena dalam Islam ada namanya bab tanasuh, saling menasehatin, dan bab tasattur, saling menutupi. Jadi kita datang kepada seseorang saudara kita yang melakukan penyimpangan, kita nasihati dia dengan baik. Ini nggak boleh, ini haram. Setelah kita nasihatin, kita tutupin aib itu. Bukan kita sebarkan. Itu yang ada dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, Allah tutupi aibnya pada hari kiamat, kan gitu. Jadi kita malah ditutupin seperti itu. Kecuali dia tidak mau dengar nasihat dan perbuatan dia berefek lebih luas ke masyarakat jadi tidak baik. Nah kita laporkan kepada pemerintah. Ada kejadian seperti ini misalnya. Supaya digerebek misalnya atau diberhentikan, ditutup dan seterusnya. Nah ini yang kita lakukan. Allahu a'lam.